Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winda Melita Anulia Safira Putri dari kelas 2F NIM 23411700152. Dan saya Abiarna Eka Artika dari kelas 2F, 2F absen 1 dengan NIM 23411700134. Nah, di sini kami membuat proyek akhir PLC, yaitu proses pembuatan roti otomatis dengan PLC. Sistem ini merupakan sistem pembuatan roti otomatis dengan PLC. Dalam sistem ini meliputi pencampuran bahan seperti tepung, bumbu, serta air. Kemudian terdapat mixer untuk mengaduk adonan, serta ada conveyor untuk memindahkan roti dan oven untuk memanggang roti. Dilanjutkan dengan pemberian topping, lalu pada tahap yang terakhir yaitu pengemasan serta perhitungan jumlah roti untuk menuju ke box sebelum akhirnya sistem akan kembali bekerja pada tahap awal. Untuk prinsip kerjanya, yang pertama yaitu ada pencampuran bahan baku, di mana pada saat start ditekan, maka sistem akan nyala, valve tepung akan terbuka selama 5 detik, kemudian mati. Dilanjut dengan valve bumbu akan nyala selama 5 detik, kemudian mati, lalu valve air akan terbuka selama 5 detik, kemudian mati. Kemudian yang kedua ada pencampuran adonan. Yang pertama yaitu saat valve air mati, motor menyala selama 5 detik untuk indikator motor aktif, kemudian konveyor 1 menyala. Kemudian loyang akan berjalan, kemudian akan mengenai sensor satu loyang akan berhenti dan mixer menyala selama 5 detik untuk memberi adonan ke atas loyang. Setelah waktu habis, setelah 5 detik, mixer berhenti otomatis dan konveyor 1 menyala menuju oven. Proses ini akan berulang sebanyak 10 kali. Kemudian proses pemanggangan, yaitu setelah adonan sudah dituangkan ke loyang, adonan akan melewati sensor 2 untuk mengaktifkan counter. Counter menghitung adonan untuk melakukan pemanggangan sebanyak 10 kali. Setelah counter selesai menghitung, indikator oven akan menyala, dan oven aktif selama 10 detik untuk memanggang, setelah itu mati. Dan untuk pemberian topping, konveyor akan menyala selama 3 detik, kemudian mati 1 detik setelah adonan mengenai sensor 3. Saat konveyor mati, valve topping akan terbuka selama 5 detik untuk memberi topping pada roti. Sistem ini berulang sampai counter selesai menghitung sebanyak 10 kali lalu mati. Kemudian untuk pengemasan, pengemas aktif ketika adonan mengenai sensor 4 setelah konveyor 2 berjalan. Kemudian pengemas aktif dan mulai menghitung adonan 10 kali. Setelah pengemas selesai menghitung sebanyak 10 kali, indikator pengemas menyala. Kemudian konveyor 3 akan menyala menuju box. Kemudian untuk yang box akhir, yaitu roti yang sudah dikemas akan berjalan menuju box terakhir. Konveyor 3 menyala menuju box terakhir, kemudian indikator box akan menyala selama 5 detik setelah menghitung sebanyak 10 kali. Untuk proses terakhirnya, setelah indikator box mati, setelah menghitung selama 5 detik, sistem akan kembali ke proses awal. Dan jika tombol stop ditekan, semua sistem juga akan mati. Berikut adalah flowchart-nya, di mana yang pertama ada memulai sistem, kemudian dilanjutkan dengan pencampuran bahan baku, kemudian pencetakan dan pemindahan ke konveyor 1, lalu pemanggangan adonan, kemudian pemindahan ke konveyor 2 dan pemberian topping, dilanjut dengan pengemasan dan ada indikator box menyala. Jika indikator box menyala, maka sistem dimatikan. Jika tombol stop ditekan, maka seluruh sistem akan mati. Kemudian ada tabel input output. Di sini kami menggunakan 2 input yaitu start dan stop. Kemudian untuk output ada valve tepung, valve bumbu, valve air, motor, mixer, konveyor 1, konveyor 2, konveyor 3, oven, valve topping, pengemas, dan box. Untuk alamatnya bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian untuk tabel timer dan counter. Untuk timernya kita menggunakan timer T00 sampai T0012. Kemudian untuk counternya kita ada 3, yaitu dengan alamat C000, C0001, dan juga C0002. Baik, kita akan langsung lanjut ke ladder diagram. Berikut adalah tampilan ladder diagramnya.
Ini kita menggunakan counter untuk menghitung oven untuk counter yang pertama. Baik, lanjut ke kemudian untuk counter yang kedua ini kita gunakan untuk menghitung valve topping strawberry. Untuk counter yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk menghitung jumlah roti yang masuk ke dalam box terakhir. Baik, langsung saja kita ke HMI-nya. HMI-nya langsung saja kita simulasikan. Di sini ketika tombol start ditekan, maka sistem akan dimulai dengan proses yang terbuka selama 5 detik, dilanjutkan dengan penghubung yang menyala selama 5 detik, kemudian dilanjutkan dengan air yang menyala selama 5 detik, kemudian setelah itu lampu indikator mixer akan memberitahukan bahwa mixer sudah aktif selama 5 detik, kemudian kontrol aktif selama 1 detik, kemudian dilanjutkan dengan proses mixer yaitu memberikan adonan selama 5 detik, kemudian kontrol menyala. Sistem ini berulang selama kontrol menghitung selama 10 kali. Dan di sini ketika flash mixer terbuka, maka konveyor akan mati untuk menempatkan loyang untuk adonan. Kita mengenai sensor yang mati, kemudian mixer akan menentukan adonan ke loyang. Lalu jalan ke begitu juga dengan valve sensor 2 untuk indikator ovennya. Setelah melewati sensor 2, maka counter akan menghitung. Setelah menghitung, maka oven akan aktif. Oven aktif selama 10 detik. Di sini merupakan proses pemanggangan adonan. Setelah oven menyala selama 10 detik, maka konveyor 2 akan hidup karena adonan melewati sensor 3, sehingga flash topping akan menurunkan topping kepada adonan. Jadi ketika konveyor mati, maka flash topping akan menurunkan toppingnya ke adonan. Dan di sini ada indikator mesin yang dapat counter menghitung selama 10 kali. Kemudian indikator mesin menyala untuk mesin panas. Kemudian dikeluarkan mesin lubuk ke box. Sehingga di sini menghitung selama 10 kali juga. Dan ketika indikator mesinnya mati, maka konveyor akan menyala untuk mengirimkan adonan atau mengirimkannya untuk pemanggangan setelah melewati sensor itu. Dan konter di sini menghitung sebanyak 10 kali. Proses ini berulang selama konter bisa menghitung. Ketika konter selesai menghitung, maka indikator box akan menyala selama 5 detik. Kemudian sistem akan berjalan kembali dari awal. Ini setelah proses selesai, kita langsung pencet tombol stop untuk menghentikan simulasi. Ketika tombol stop diaktifkan, maka semua sistem akan berhenti. Jadi di sini sistem akan sepenuhnya berhenti. Bisa dari awal. Baik, sekian presentasi dari kami tentang pembuatan roti mata kuliah PLC. Kalau tidak ada